Shalom saudara, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul ini baru hidup. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berbagai prestasi yang dicapai oleh bangsa dan negara kita dalam ajang internasional seperti pelandaian COVID-19, presidensi G20, dan keberhasilan pelaksanaan PON 20 dan Pekan Paralimpiade Nasional Papernas di Papua, dioperasikannya sirkuit internasional Mandalika pada tahun lalu membuat banyak orang berkata, ini Indonesia baru. Ini baru Indonesia. Rasul Paulus menyatakan bahwa sebenarnya hanya ada dua jenis kehidupan, yaitu kehidupan lama dan kehidupan baru. Kehidupan lama ditandai dengan sifat keberdosaan yang diwarisi dari Adam serta perbuatan dosa itu sendiri. Untuk bisa beralih memiliki hidup baru, maka hidup lama harus mati dan dikuburkan. Tidak ada jalan lain mematikan hidup lama, tidak dapat dilakukan dengan kemampuan manusia itu sendiri, melainkan oleh pertolongan Roh Kudus yang menjadi bagian kita dalam kemauan atau keinginan yang besar untuk memperoleh hidup baru itu. Ketika seseorang telah memperoleh hidup baru dalam Kristus, barulah ia bisa berkata, ini hidup baru, ini baru hidup. Ayat emas di atas merupakan permula sakramen baptisan air, yaitu baptisan pertobatan bagi mereka yang benar-benar rindu memiliki kehidupan penuh arti. Dalam kehidupan baru ini, kita tidak sama dengan orang lain yang menjalani kehidupannya dengan penuh penyesalan atau dengan menjalannya biasa saja secara rutin, namun amat mensyukurinya. Karena hidup baru di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.